Om Swastiastu. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai seleksi sumber daya manusia. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Imade Dwi Yoga Mahayana, Diputu Rival Widiantara, Ana Ose, dan Dewa Ayudhya Chandra Dipta. Nah, untuk materi yang akan kami bahas sendiri, yang pertama ada Pentingnya seleksi sumber daya manusia SDM. Sumber daya manusia SDM adalah elemen krusial dalam organisasi, berperan dalam mencapai tujuan dan visi, pengembangan dan pemeliharaan SDM, sangat penting sebagai fondasi organisasi. Rekrutmen dan seleksi adalah bagian dari pengelola SDM, di mana rekrutmen menarik kandidat yang memengaruhi kualifikasi, sementara seleksi memilih kandidat terbaik untuk posisi yang dibutuhkan. Seleksi bertujuan memastikan kandidat memiliki kompetensi dan keahlian yang sesuai, sehingga menempatkan tenaga kerja tepat dan efisien. Proses ini berpengaruh besar pada kualitas SDM dan pengembangan perusahaan. Pemimpin mengharapkan karyawan melaksanakan tugas dengan baik, dan kualitas SDM harus terus ditingkatkan untuk mencapai tujuan bisnis. Rekrutmen yang efektif membantu dalam menempatkan the right man of the right place. Yang penting bagi manajer, kinerja karyawan memengaruhi oleh keterampilan, motivasi, dan kompetensi yang layak. Organisasi yang mampu memilih karyawan yang sesuai akan mencapai kinerja optimal. Penerapan kebijakan rekrutmen bertujuan untuk mendapatkan pegawai yang terampil, efektif, dan bermoral tinggi. Jenis-jenis tes pada seleksi SDM atau sumber daya manusia. Dalam pemilihan kandidat pegawai, setiap perusahaan atau organisasi tentu akan melakukan tes seleksi SDM. Tes asesmen adalah tes yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi dan menentukan calon karyawan yang paling cocok untuk pekerjaan yang ditawarkan. Tes asesmen adalah upaya perusahaan untuk mendapatkan informasi, data, dan mengetahui seberapa cocok kandidat tersebut untuk dipekerjakan dan ditawarkan. Tes seleksi SDM digunakan oleh perusahaan untuk mendengarkan dan menentukan calon karyawan yang paling sesuai dengan pekerja yang ditawarkan. Tes ini membantu perusahaan mendapatkan informasi tentang kandidat yang dengan posisi yang dilamar serta memprediksi kinerja mereka di masa depan. Kesalahan dalam penilaian dapat mengakibatkan rekrutmen kandidat tidak tepat yang dapat merugikan perusahaan. Berikut adalah beberapa jenis tes yang umum digunakan dalam seleksi SDM. Adapun beberapa jenis tes yang umum digunakan dalam seleksi SDM. Yang pertama yaitu tes kemampuan umum. Nah, di mana menilai kecerdasan dan kemampuan berpikir kritis termasuk kemampuan verbal, numerik, dan spesial. Yang kedua ada tes kepribadian. Nah, di mana membantu menilai kesesuaian seseorang dan budaya perusahaan serta kebutuhan pekerjaan. Yang ketiga ada tes integrasi, di mana mengukur kecerdasan pelamar untuk jujur dan dapat dipercaya dengan pertanyaan yang mengeksplorasi perilaku non produktif. Yang keempat ada tes fisik, di mana mengukur kemampuan fisik calon karyawan, terutama untuk pekerjaan yang memerlukan tingkat kebugaran tertentu. Yang kelima ada tes keterampilan. Nah, tes ini di mana mengevaluasi keterampilan dan pengetahuan spesifik yang diperlukan untuk bekerja. Selanjutnya ada tes kecerdasan emosional, di mana menilai kemampuan kandidat dalam mengelola interaksi sosial dan emosi di tempat kerja. Yang ketujuh ada tes wawancara, yaitu tes di mana proses langsung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang latar belakang dan motivasi kandidat, seringkali menggunakan pertanyaan yang berbasis perilaku. Yang kedelapan ada tes psikomotorik.
Tes ini mengukur keterampilan fisik dan ketangkasan, penting untuk pekerjaan yang memerlukan koordinasi fisik yang baik. Koordinasi fisik yang baik. Yang kesembilan ada simulasi atau pelatihan. Nah, di mana menggunakan situasi simulasi untuk menampilkan respon dan perilaku calon karyawan dalam pekerjaan yang tepat dengan membandingkan minat calon dengan apa yang diperlukan untuk berbagai pekerjaan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai investigasi latar belakang dan metode seleksi sumber daya manusia. Nah, investigasi latar belakang adalah langkah penting sebelum atau setelah wawancara yang lebih mendalam. Nah, meskipun memerlukan waktu dan biaya. Nah, proses ini memerlukan nilai signifikan dalam pemilihan kandidat, terutama dengan dukungan teknologi modern. Ada 4 tujuan utama dari investigasi latar belakang. Yang pertama yaitu memastikan bahwa pemberi kerja melakukan uji tuntas. Yang kedua yaitu memverifikasi informasi faktual tentang kandidat. Yang ketiga yaitu mencegah kemungkinan penyembunyi informasi penting oleh kandidat. Yang terakhir yaitu memastikan kejujuran kandidat selama proses aplikasi dan wawancara. Pemeriksaan latar belakang harus sesuai dengan undang-undang yang berbeda di setiap negara dan dapat mengungkap kesalahan atau pemalsuan informasi oleh pelamar. Informasi yang sering disebarkan meliputi catatan kriminal, riwayat pekerjaan, dan kredibilitas pendidikan. Beberapa sumber informasi latar belakang meliputi 1. Catatan pekerjaan, riwayat pekerjaan dan kinerja. 2. Catatan kriminal, informasi tentang konviksi yang relevan. Yang ketiga, tes narkoba, identifikasi penggunaan zat terlarang. Yang keempat, dokumentasi pendidikan, verifikasi gelar akademik. Yang kelima, sertifikasi atau lisensi, bukti memenuhi standar profesional. Yang keenam, catatan kendaraan, riwayat kendaraan dan pelanggaran. Yang ketujuh, sejarah kredit, pengelolaan keuangan. Yang kedelapan, tes kejujuran, penilaian moralitas kandidat. Yang kesembilan, nomor KTP, mengubah identitas kandidat. Selain itu, ada berbagai metode seleksi SDM yang dapat digunakan, termasuk 1. Seleksi ilmiah, berdasarkan analisis posisi dan spesifikasi pekerjaan. Kedua, seleksi non-ilmiah, berdasarkan pengalaman dan penilaian subjektif. Yang ketiga, tekanan dan pendekatan kompensasi, mengharuskan kandidat lulus setiap tahap seleksi. Adapun kesimpulan dari materi yang kami bahas adalah sumber daya manusia adalah bagian penting dari organisasi yang membantu perusahaan beroperasi dengan baik dan mencapai tujuan mereka. Keberhasilan bergantung pada pengembangan dan pemeliharaan SDM. Rekrutmen dan seleksi adalah bagian dari pengolahan sumber daya manusia, di mana proses rekrutmen berfokus pada menarik kandidat yang memenuhi syarat dan seleksi bertujuan untuk memilih kandidat terbaik sesuai kebutuhan perusahaan. Proses seleksi memastikan bahwa kandidat memiliki kompetensi dan kemampuan yang diperlukan untuk posisi yang dibuka, dengan tujuan menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Untuk memastikan kemajuan perusahaan dan mengoptimalkan kinerja karyawan, proses ini sangat penting. Selain itu, kandidat dievaluasi melalui berbagai jenis tes, termasuk tes kemampuan kepribadian dan wawancara. Investigasi latar belakang juga penting untuk memastikan bahwa
data calon karyawan benar. Ini mencegah kesalahan perekrut. Metode seleksi dapat bersifat ilmiah atau non-ilmiah, tergantung pada kebutuhan perusahaan untuk memastikan bahwa kandidat yang dipilih sesuai dengan visi dan misi organisasi. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.